Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Tinggallah dalam firman Tuhan selalu, supaya hidup kita penuh dengan sukacita, supaya damai sejahtera Tuhan terus menaungi kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Firman Tuhan mau berkata kepada kita, Yesus memakai perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya untuk menceritakan hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya, atau Yesus dengan orang-orang yang percaya. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa Yesus mempergunakan perumpamaan tentang pokok anggur dan rantingnya? Saudara-saudara, bagi bangsa Israel, pokok anggur itu adalah hal yang sangat dekat, sangat biasa, dan mereka sangat mengenal bagaimana kebun anggur. Karena mereka adalah secara umum berkebun anggur. Karena pegunungan Yudea dan Samaria itu hanya kondusif bila ditanami oleh kebun anggur, tetapi bukan gandum. Itu yang mereka lakukan setiap hari. Sehingga ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, ya, mereka sangat paham sekali karena mereka begitu pahamnya bagaimana memelihara pokok anggur atau kebun anggur. Bagaimana supaya kebun anggur itu bisa menghasilkan buah yang banyak dan bagaimana supaya kebun anggur itu bisa menghasilkan buah yang manis juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan juga kepada saya sampai detik ini, kenapa Yesus mempergunakan istilah pokok anggur? Dan mari kita lihat juga apa yang ditekankan Yesus di situ, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yang mau ditekankan di sini saudara-saudara ialah ia berbuah banyak. Kenapa Yesus menekankan supaya ia berbuah banyak? Orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus diharapkan menjadi orang yang harus berbuah banyak. Karena itulah yang diharapkan Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada orang-orang Israel, dan juga kepada bangsa-bangsa yang percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebenarnya ini juga punya latar belakang. Kenapa sampai Yesus memakai istilah pohon anggur? Karena di zaman perjanjian lama, Allah berkata bahwa bangsa Israel adalah pokok anggur baginya. Dan mereka menghasilkan buah yang asam, tidak manis. Dan Tuhan kecewa sekali kepada mereka. Setelah Tuhan memilih mereka, menjadikan mereka umat pilihan Tuhan, mengasihi mereka, memberkati mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka. Tetapi mereka justru tidak menghasilkan buah yang baik. Justru mereka benci kepada Tuhan dan pergi menyembah dewa-dewi bangsa-bangsa kafir. Ini yang sangat mengecewakan Tuhan ketika itu. Kalau kita lihat di Yesaya pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dikatakan di situ. Saya mau bacakan dulu ayat yang pertama terakhir, ayat yang terakhir pertama, kalimat yang terakhir. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Artinya Allah atau pemilik kebun anggur itu mencangkul, mempersiapkan dulu lahan yang akan ditanami oleh pokok anggur. Dicangkul, diambili batu-batunya, dipupuk, disiram, baru diambil lah. Dikatakan lagi kemudian,
dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Artinya, bangsa Israel adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi bangsanya. Dia diperkenan, bangsa Israel diperkenan Tuhan menjadi umatnya dan diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi Tuhannya dan mereka menjadi bangsanya. Tuhan memberikan hukum Taurat dan firman Allah kepada mereka supaya mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan, supaya mereka bisa dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat-Nya yang luar biasa kepada mereka, menyertai mereka dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan sediakan bagi mereka. Tetapi mereka menjadi bangsa yang membangkang kepada Tuhan. Justru mereka tidak mencintai Tuhan dan mereka pergi menyembah bangsa-bangsa, dewa-dewa bangsa-bangsa kafir. Saudara-saudara, ini juga yang menjadi latar belakang Yesus mengingatkan mereka supaya murid-muridnya yang sudah diberkati Tuhan harus menghasilkan buah yang baik, supaya semuanya jangan menjadi sia-sia. Sama seperti yang dikatakan Tuhan kekecewaannya di ayat yang keempat. Ya, dikatakan di sini, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Apalagi yang kurang? Dia sudah memberikan segala-galanya. Bagaimana supaya kebun anggur itu bisa menghasilkan buah yang manis, tapi ternyata hasilnya justru asam. Alangkah kecewanya dia. Bisakah kita bayangkan kalau anak kita atau ada seseorang yang kita angkat menjadi anak, kita rawat dia sedemikian baiknya, kita cintai dia, kita berikan yang terbaik dalam kehidupannya, kita sekolahkan, setelah besar dan berhasil, dia membangkang, membenci kita, bahkan tidak pernah mengasihi kita. Bagaimana perasaan kita? Apa yang akan kita lakukan? Inilah yang dihadapi oleh Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya, karena ini mereka akan berpisah, jangan sampai mereka menjadi sama seperti umat Israel yang membangkang akan Tuhan, yang tidak menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu, ada orang-orang sering bertanya kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, emang pendeta, kenapa ya orang-orang yang gak taat kepada Tuhan, orang-orang yang gak pernah beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang gak pernah berdoa kepada Tuhan, yang gak mau melayani Tuhan, tapi hidup mereka hidup yang penuh dengan banyak berkat, hidup yang kaya, hidup yang penuh sukacita, tidak kekurangan apapun, sehat-sehat, gemuk-gemuk mereka, bahkan jadi tinggi hati. Sementara aku ini atau kita ini yang sering memberikan hati untuk Tuhan, berdoa terus kepada Tuhan siang dan malam, dan selalu mau melayani Tuhan, terus datang ke gereja, tapi hidup dalam banyak pergumulan, sakit-sakitan, miskin, kekurangan. Saya mau katakan kepada kita, dan ini peringatan kepada kita, jangan pernah cemburu kepada orang-orang yang seperti itu. Saya mau tegaskan kepada kita, belum tentu mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalaupun mereka mendapatkan kekayaan, kalaupun mereka mendapatkan kesenangan, kalaupun mereka mendapatkan sukacita, kalaupun mereka terlihat begitu enak hidupnya, tapi belum tentu mereka adalah diberkati Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan dengan harta, kalau mereka menjadi kaya itu dari Tuhan, maka pasti dia akan mempergunakan harta yang dia miliki untuk kemuliaan Tuhan. Harta miliknya boleh dipakai untuk bagaimana supaya bisa dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Orang-orang yang mendapatkan hartanya itu dari Tuhan, pasti dia akan mengasihi orang lain, mencintai orang lain, memberikan sesuatu, membahagiakan orang lain, dan mau memikirkan orang lain. Itu kalau mereka benar-benar orang kaya yang dari Tuhan.
Jadi jangan katakan bahwa mereka itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Belum tentu. Dan yang kedua, itu masih belum akhirnya. Kalaupun mereka masih bisa kita lihat sukacita, kalau mereka bisa senang-senang, mereka bahagia, bahkan hanya pesta pora, tapi lihat akhirnya. Mereka akan menderita. Mereka akan bergumul, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kalau benar-benar mereka tidak memakai harta miliknya untuk menjadi sukacita bagi banyak orang dan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus pernah mencontohkan itu kepada kita. Lazarus yang miskin itu, yang taat kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan. Dan juga orang kaya yang selalu memakai baju sutra, selalu makan pesta pora. Dan Lazarus hanya boleh mendapatkan makanan dari apa yang jatuh, yang dimakan oleh orang kaya itu. Bahkan dia sama seperti anjing, badannya juga dijilati anjing. Mengerikan. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap setia kepada Tuhan. Lalu dikatakan firman Tuhan, matilah orang kaya itu dan Lazarus pun mati. Lazarus sampai ke pangkuan Abraham, yang sebenarnya sebaiknya atau seharusnya bahasa aslinya itu kepelukan Abraham. Dan orang kaya itu di dalam penderitaan, yaitu di dalam neraka. Saudara-saudara, ini yang mau kita lihat. Makanya pemazmur selalu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan umur yang panjang kepadanya, supaya dia juga bisa melihat akhir kehidupan dari orang-orang yang jahat. Dia mau tahu bagaimana sih kehidupan orang jahat ini. Dan dia pernah ungkapkan Mazmur 73 kalau kita baca. Dia cemburu kepada orang-orang yang jahat itu. Kaya, sukacita, bahagia, gemuk, bahkan menghina orang-orang yang benar. Dan lihat banyak orang-orang kaya seperti itu. Sombong, angku, egois, individualistis, ya kan? Menghina orang lain, membuli orang-orang yang miskin. Tapi akhirnya itu yang mau kita lihat. Jadi makanya saudara-saudara, jangan pernah cemburu kepada orang-orang yang kaya yang jahat. Sebab itu belum tentu dari berkat Tuhan. Setiap orang-orang yang benar mencintai Tuhan, pasti dia akan berikan kebahagiaan, diberikan Tuhan sukacita. Sekalipun Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang mencintai Tuhan mengalami pergumulan, itu atas seizin Tuhan supaya dia menjadi contoh, supaya dia menjadi teladan bagi orang-orang yang bergumul. Sekalipun mereka bergumul, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Termasuk orang-orang yang martir bagi Tuhan. Stefanus contohnya. Karena mempertahankan imannya, dia harus mati dilempari batu, tetapi rohnya sampai dalam kerajaan sorga. Terbang ke dalam kerajaan sorga. Itu yang menarik. Jadi makanya tidak perlu harus cemburu. Akhirnya yang perlu kita lihat, Mazmur 73, ya. Kalau kita lihat sebentar Mazmur 73, akhir kehidupan orang kaya itu bagaimana, supaya kita lihat sampai dia mengerti nanti kemudian, kan? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus, ayat 16-nya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Inikah yang mau kita lihat? Inikah yang mau kita contoh? Inikah yang mau kita cemburukan? Hidup kita cuma 70 tahun. Firman Tuhan katakan. Mazmur 90 ayat 12. Ayat 10 sampai 12. Ya. Kalaupun bisa 80 tahun, terima kasih kepada Tuhan. Tetapi ingatlah 70 tahun itu begitu singkat. Dan
hidup setelah kematian kita itu untuk selama-lamanya. Bila kita jahat, maka neraka selama-lamanya, penderitaan selama-lamanya. Tetapi bila kita setia, maka sorga itu yang menjadi milik kita, sukacita yang selama-lamanya. Pilihan ada pada kita. Kita mau menjadi orang yang sombong, angkuh, pelit, tidak mau mempergunakan uang kita untuk kerajaan Tuhan, apalagi di masa pandemik virus corona ini, tidak mau berbagi kasih kepada orang lain, menyumbang orang lain. Lihat, sama seperti orang kaya itu. Oleh karena itu saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Berbuahlah. Dan kita tidak akan bisa berbuah kalau kita terpisah dari sumber kehidupan itu, yaitu pokok anggur, Yesus Kristus. Yesus itu adalah sumber kehidupan yang menjadi berkat bagi kita. Tinggallah di dalam Dia, maka kita akan bisa berbuah yang banyak. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita di luar Dia. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Semoga firman Tuhan ini berguna bagi kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan melekat terus kepada Tuhan. Mari terus mendengarkan firman Tuhan, karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita sampai kapan. Tapi yang jelas, ingat, Yesus selalu berkata bahwa kedatangan Yesus yang kedua untuk menjemput kita itu sama seperti pencuri. Pencuri datang ketika kita lengah. Tetapi ketika kita terus waspada, makanya waspadalah terus, berbuat baiklah terus dalam hidup kita, supaya kita dikenan Tuhan ketika Dia datang menjemput kita. Tuhan memberkati kita. Amin.